Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta sekolah bahasa Arab URC dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kelas atau pengajian ilmu nahwu ini. Mudah-mudahan kita yang hadir atau kita yang termasuk dalam kelas atau grup ini senantiasa diberikan kesehatan Amin oleh ya Allah Allah. Subhanahu wa taala dan Amin. diberikan kemudahan dalam segala urusan sehari-harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Mari kita hadiahkan semisal pahalanya buat segenap orang tua dan guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurbatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li ustadzina wa li asatidatina wa li talamidina wa li tilmidatina wa li tullabina wa li talibatina wa liman ahsana ilaina bil khair wa liman asa'na ilaihim wa liman awsana bid du'a wa nakhussu khususan ila jami'i mudarrisina wa muallimina fi hadzal fanni nafa'na bi ulumihim fid dharain amin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Suratul Ladzina Oke, baik Bapak Ibu. Kita pada pertemuan hari Senin malam kemarin sudah masuk di jenis yang ketiga dari pembagian isim-isim yang dibaca nasab ya. Nah, seperti yang sudah sering saya tanyakan, ada berapa isim-isim yang dibaca nasab semuanya? 16. Nah, 16 ya Bu ya. Kalau isim yang dibaca rofa? 7. 7. Oke. Nah, sekarang kita ulang bersama nyebutin isim-isim yang dibaca nasab. Nah, kenapa diulang-ulang? Ya, supaya kita lebih dekat dengan istilah-istilah itu. Ya. Nah, apa yang 16? Yang 5 pertama dulu. Nah, biasanya saya ngafalinnya 5 Bapak Ibu. Ya, yang pertama maf'ul bi, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, maf'ul fi, kemudian maf'ul li ajli. Ya. Nah, 5 pertama itu maf'ul semua. Jadi maf'ul itu bukan hanya maf'ul bi, tapi juga ada maf'ul mutlaq, maf'ul fi, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli. Oke, kemudian 5 yang kedua, ada hal, ada tamyiz, kemudian ada mustathna, kemudian ada munada, kemudian ada isim la. Khobar kana. Nah, 5 yang kedua ini. Hal, tamyiz, kemudian mustasna, munada, dan isim la. Nah, itu istilah itu harus kita sering-sering ulang. Ya. Dan saya tidak akan bosan Bapak Ibu ya. Kalaupun Bapak Ibu bosan, kita akan terus berulang ya, terus diulang karena tidak akan mungkin kita bisa menghayati kaidah ini kalau tidak membiasakan menyebutnya. Nah, itu ya. Oke, terus yang 6 yang terakhir. Khobar kana, isim inna, isim dan khobar zanna, kemudian khobar kada, kemudian khobar mahijaziyah, kemudian yang terakhir tawabi' ya, sebagai naat, ataf, taukid, dan badal. Nah, itu ya. Nah, sekarang
kita sudah masuk di jenis yang ketiga, yaitu maf'ul ma'ah namanya. Ya, keterangan kebersamaan. Ya, maf'ul ma'ah. Nah, secara umum maf'ul ma'ah kemarin kita definisikan setiap isim yang terletak sesudah waw ma'iyah. Nah, ada istilah baru ya, ada waw ma'iyah, waw yang mengandung makna bersama atau beserta. Itu namanya waw ma'iyah. Nah, jadi makna waw ma'iyah itu bukan dan seperti waw ataf, ya, bukan juga padahal seperti waw hal, ya, bukan juga bermakna demi seperti huruf qasam. Ya, ada lagi namanya huruf qasam, tapi maknanya demi. Tapi kalau waw ma'iyah maknanya bersama atau beserta. Nah, di mana sebelum waw ma'iyah itu harus ada fiil atau isim-isim yang mengandung makna fiil. Jadi syaratnya sebelum waw ma'iyah itu harus ada fiilnya. Ya, atau isim yang mengandung makna fiil. Boleh isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbahah atau amsilah mubalaghah. Nah, itu. Nah, itu pengertian dari maf'ul ma'ah. Sangat sederhana sebenarnya. Ya. Nah, misalnya ini contohnya masya rajulun min Jakarta wan nahra. Ya, seorang laki-laki dari Jakarta telah berjalan wan nahra bersama aliran sungai ya. Wan nahra. Kenapa an-nahra di sini dibaca an-nahra nasab? Bapak Ibu. Karena dia menjadi maf'ul ma'ah. Ya, kenapa dia disebut maf'ul ma'ah? Karena dia terletak sesudah waw ma'iyah. Terletak sesudah waw ma'iyah. Kenapa kita bisa mengatakan waw ini waw ma'iyah? Karena bukan waw ataf. Kenapa dia bukan waw ataf? Ya, pertanyaannya bolak-balik aja terus Ibu ya. Kenapa wawnya waw ataf? Karena bukan waw ma'iyah. Kenapa bukan waw ma'iyah? Karena dia waw ataf. Nah, sekarang kenapa kita yakin kalau waw ini waw ma'iyah? Nah, itu pertanyaan intinya itu Ibu ya. Kenapa kita bisa yakin kalau wawnya waw ma'iyah? Karena mengandung makna bersama atau beserta. Oke. Ya, nah itu benar. Tapi yang lebih dominan, kenapa waw ini lebih kita lebih yakin ya, kita lebih menganggapnya sebagai waw ma'iyah, karena kata yang sesudahnya itu tidak setara dengan kata yang sebelumnya. Nah, di sini kan laki-laki itu telah berjalan, ya. Ya, laki-laki dari Jakarta itu telah berjalan dan sungai. Apakah rajulun itu setara dengan sungai? Tidak. Nah, tidak setara. Laki-laki itu manusia, sementara sungai itu ya jenis lain lah ya. Alam gitu. Nah, karena tidak sejenis, maka waw ini kemungkinan besar bukan waw ma'iyah. Bukan waw ataf ya. Karena waw ataf itu harus setara dia. Masya rajulun min Jakarta wa Muhammadun misalnya. Nah, kalau Muhammadun mungkin wawnya waw ataf karena antara rajulun dengan Muhammad itu masih sama-sama manusia. Nah, seperti itu. Itu makanya an-nahra di sini sebagai maf'ul ma'ah. Jadi kalau kita analisis an-nahra, posisinya maf'ul ma'ah, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Ya, karena dia isim mufrad. Oke, wawnya waw ma'iyah. Jenisnya waw ma'iyah, fungsinya menasabkan isim setelahnya, alasannya karena dia JFH, hukumnya mabni fathah. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kita juga sudah merumuskan ketentuan maf'ul ma'ah. Nah, nggak saya munculkan Bapak Ibu. Kira-kira apa ketentuan maf'ul ma'ah? Harus berbentuk isim. Nah, pertama harus berbentuk isim. Ya. Tidak bisa maf'ul ma'ah itu fi'il ya, atau apalagi haraf. Kemudian yang kedua, dia harus nasab.
ya, dia harus nasab. Kemudian dia harus futlah. Ya, Apa itu futlah? sebagai pelengkap kalimat. Dia sebagai pelengkap, bukan sebagai umdah. Hmm. Ya, umdah itu artinya pokok kalimat. Nah, maaf sebentar. Nah, jadi maf'ul ma'ah itu hanya sebagai futlah saja, dia hanya pelengkap. Kalaupun dia tidak ada, maka kalimat itu sudah bisa dipahami. Nah, itu yang ketiga, ya, ketentuan yang ketiga, dia hanya futlah. Kemudian yang keempat, dia harus didahului oleh fi'il atau isim yang mengandung makna fi'il. Nah, kemudian yang terakhir, dia harus terletak sesudah waw ma'iyah atau waw yang mengandung makna beserta atau bersama. Nah, itu 5 ketentuan dari maf'ul ma'ah. Oke. Nah, ini ya. Nah, kemarin kita juga sudah menyebutkan 2 kaidah umum yang sering muncul dalam bahasa Arab, yaitu jumlah yang terletak sesudah isim ma'rifah, itu posisi jumlahnya adalah sebagai hal atau keterangan kondisi dari isim ma'rifah sebelumnya. Tapi kalau jumlah terletak sesudah nakirah, sebagai apa dia? Sebagai na'at atau sebagai keterangan sifat dari isim nakirah sebelumnya. Nah, ini kaidah yang sering muncul, Bapak Ibu. Jadi ngi'rab itu sebenarnya atau menganalisis itu bukan hanya satu kata. Atau yang mempunyai posisi itu bukan kata saja dalam bahasa Arab. Tapi jumlah pun itu juga bisa mempunyai posisi. Ya, jumlah pun juga punya posisi. Bapak Ibu pernah masih ingat ya, ada nggak khobar tapi dia berbentuk jumlah? Ada nggak khobar tapi dia berbentuk jumlah? Ada ya, Bu ya? Ada. Nah, seperti itu juga lah 2 kaidah ini. Ada jumlah ya, tapi posisinya sebagai hal. Kapan itu? Ketika dia terletak sesudah isim ma'rifah. Kemudian ada juga jumlah posisinya sebagai na'at. Kapan itu? Ketika dia terletak sesudah isim nakirah. Nah, ini pelengkap saja ya dari apa yang kita bahas terkait dengan waw hal kemarin. Nah, misalnya ja'a rajulun abuhu tawilun. Ya, telah datang seorang laki-laki yang ayahnya tinggi. Ya, kira-kira abuhu tawilun di sini sebagai apa, Bapak Ibu? Posisinya, jumlahnya? Nah, sebagai na'at dari rajulun. Kenapa na'at? Karena dia terletak sesudah isim nakirah. Mana isim nakirah di sini? Ja'a rajulun abuhu tawilun. Mana yang isim nakirah? Lafaz rajulun ya. Kenapa nakirah, Bu? Rajulun. Karena bukan ma'rifat. Itu jawaban ini ya. Jawaban yang lengkapnya, Bu. Dan isim mufrad. Karena rajulun ini bukan isim alam, bukan isim dhamir, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, bukan isim yang beralif lam, dan bukan juga isim yang idhofah kepada isim-isim ma'rifah. Nah, itu makanya rajulun ini adalah isim nakirah. Oke. Sementara kalau jumlah sesudah ma'rifah, maka dia posisinya sebagai hal ya, sebagai keterangan kondisi. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan. Ya Ustadz, saya mau nanya tentang isim rofa dan isim nasab. Yang isim nasab kan ada tawabi ya. Tuh, isim rofa juga ada tawabi, itu sama Ustadz. Oke.
Ya, tawabi itu kan sebenarnya kata yang hukumnya atau harkat akhirnya itu mengikuti kata sebelumnya. Nah, itu yang tawabi, Bu. Ya. Jadi tawabi yang marfu atau tawabi yang rafa itu sama sebenarnya dengan tawabi yang ada di nasab secara kaidah. Tapi yang membedakannya hanya hukumnya saja. Kata yang diikutinya saja. Misal seperti ini. Tawabi yang pertama itu naat. Ya. Misalnya ja'a rajulun jamil. Nah, ja'a rajulun jami. Nah, kira-kira bacanya apa, Bu Risma? Jamilan. Jamil itu gagah. Telah datang seorang laki-laki yang gagah. Kira-kira bacaannya apa? Jamilun atau jamilin atau jamilan? Jamilun. Jamilun. Kenapa jamilun? Karena dia sebagai naat dari rajulun. Ya, rajulun yang kebetulan rofa. Kenapa rajulun rofa? Karena dia fa'il dari ja'a. Nah, jamilun ini namanya tawabi' yang rofa. Ya, tawabi'nya apa? Nah, naat. Ya, kenapa dia rofa? Karena man'utnya juga rofa. Oke, ini namanya tawabi' yang rofa, Bu ya. Tapi bagaimana dengan contoh ini? Misalnya, ra'aitu. Nah, kira-kira apa bacaannya? Ra'aitu rajulan jamilin atau jamilun, Bu? Jamilun atau jamilin? Jamilan. Rajulan. Jamilan. Kenapa jamilan? Kenapa nasab? Atau kenapa kita baca jamilan bukan jamilin? Karena dia naat dari rajulan. Atau keterangan sifat dari rajulan. Nah, karena man'utnya nasab, maka naatnya juga nasab. Nah, ini jamilan namanya tawabi' yang nasab. Kenapa dia nasab? Ya karena man'utnya nasab. Nah, seperti itu, Bu ya. Nah, itu bedanya. Kalau nasab itu apakah tandanya fathah terus? Itu bukan. Tergantung jenis katanya, Bu. Kalau dia isim mufrad, berarti tanda nasabnya fathah. Kalau dia tasniyah, berarti tanda nasabnya ya. Ya. Kalau dia jamak taksir, tanda nasabnya fathah. Kalau dia jamak mudzakkar salim, apa tanda nasabnya? Ya juga. Kalau jamak muannats salim, kasroh. Kalau isim yang 6, alif. Kalau isim ghairu munsharif, fathah. Nah, jadi tanda nasab itu berbeda dengan berbedanya jenis katanya, Bu. Ya, di sini kenapa fathah jamilan tanda nasabnya? Ya karena dia isim mufrad. Kalau isim mufrad tanda nasabnya fathah. Tapi kalau dia tasniyah, ya kalau dia tasniyah tanda nasabnya beda lagi, yaitu ya. Misal contoh. Nah, kira-kira bacanya apa? Ra'aitu rajulaini jamilan juga atau jamilaini? Jamilaini. Ya, kenapa jamilaini? Karena dia menjadi naat dari isim tasniyah juga. Ya. Rajulaini apakah sudah nasab? Rajulaini, Bu? Sudah, ya. Apa tanda nasabnya? Iya. Nah, iya di sini tanda nasabnya. Bukan fathah. Kalau fathah pada isim mufrad. Rajulan ini kan seorang laki-laki ya. Tapi kalau pada isim tasniyah, tanda nasabnya bukan lagi fathah, tapi ya. Nah,
Nah, sehingga bacaannya ra'aitu rajulaini jamilaini. Nah, jadi bukan fathah lagi dia. Karena jenisnya sudah berbeda. Nah, itu bisa dicek lagi Bu di Nahwu 1 ya. Di Nahwu 1 di bahasan isim mu'rab. Nah, di sana sudah kita jelaskan. Jadi nasab itu tidak selalu dengan fathah. Bisa dengan ya, bisa juga dengan alif. Nah, begitu juga dengan rofa. Rofa itu tidak selalu dengan dhammah. Bisa juga dengan waw, bisa dengan alif, dan bisa juga dengan nun. Nah, Tapi seperti alasannya itu. apa Ustaz, kenapa ada isim yang dibaca rofa, ada isim yang dibaca nasab gitu, alasannya apa? Saya belum paham sama sekali. Ya, itu kondisi Bu ya. Jadi dalam Iya. bahasa Indonesia itu tidak ada. Dalam bahasa Indonesia kan yang ada itu posisi kata saja. Misalnya subjek, predikat, objek gitu ya. Kemudian keterangan. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada hukum ketika kata itu berposisi sebagai subjek, hukumnya rofa, nggak ada. Ya, jadi rofa, nasab, khofat ini itu istilah hukum untuk kata yang berposisi sebagai subjek. Jadi kalau posisi kata itu sebagai subjek, nama hukumnya rofa namanya. Oh iya. Nah, nama hukumnya rofa. Khusus Kalau subjek. dia rofa, ya, maka bagaimana cara kita menandai rofaknya itu? Tanda rofaknya itu dengan dhammah. Nah, gitu. Kalau dia isim mufrad. Nah, kemudian maf'ul bih, objek. Di dalam bahasa Indonesia, objek itu tidak ada hukumnya. Ya, karena sudah biasa aja kalau objek ya dia dikenai perbuatan gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab, objek itu harus ada hukumnya. Apa hukum dari objek? Nasab. Nasab. Ya. Bagaimana cara kita menandai nasab itu? Dengan fathah salah satunya. Nah, gitu. Itu fungsinya. Ketika hukumnya beda, maka posisinya juga berbeda. Nah, berbeda dengan konsep bahasa Indonesia yang tidak mengenal istilah rofa, nasab, jer. Nah, itu makanya saya nggak bisa menerjemahkan itu, Bu. Nah, kita nggak bisa menerjemahkan istilah rofa, nasab, jer itu ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada istilah itu. Dalam bahasa Indonesia tidak ada harkat. Nah, sementara dalam bahasa Arab beda harkat, beda posisi. Ketika harkat berbeda, maka posisi katanya juga berbeda. Kalau posisinya sudah berbeda, maka maknanya juga berbeda. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita nggak bisa menganalogikan bahasa Arab ini kaedahnya semuanya ke bahasa Indonesia. Karena bahasa kita bahasa yang kata orang sih ya Bu ya, kata orang bahasa yang mudah. Ya. Ada juga yang bahasanya agak ini ya, agak jelek itu. Bahasa Indonesia itu bahasa yang miskin katanya. Nah, bukan miskin juga. Kalau saya lebih setuju bahasa Indonesia ini bahasa yang lebih mudah. Karena kaedahnya tidak sebanyak kaedah bahasa Arab. Jadi orang Arab kalau belajar bahasa Indonesia itu lebih cepat ketimbang orang Indonesia belajar bahasa Arab. Iya. Gitu. Sama juga bahasa Inggris. Orang Inggris belajar bahasa Indonesia itu bisa lebih cepat ketimbang orang Indonesia belajar bahasa Inggris. Karena kaedah bahasa Indonesia ini lebih mudah. Ya. Kalau saya menganggapnya bahasa Indonesia ini bahasa yang lebih mudah, lebih gampang dipahami gitu ya, lebih mudah dipelajari ketimbang bahasa yang lain. Nah, seperti itu Bu ya. Jadi adanya rofa, nasab, khofat itu fungsinya untuk membedakan posisi kata dalam bahasa Arab. Karena berbeda posisi, berbeda harkat itu akan menyebabkan perbedaan makna. Nah, gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami Bu ya. Insya Allah bisa Ustaz. Makasih ya Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan? Nah,
nanti mungkin ya kita jelaskan dulu. Nanti kalau ada yang ragu silahkan ditanyakan. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan bahasan maf'ul ma'ah ini di bahasan bagaimana cara membedakan waw ma'iyah dengan waw ataf. Nah, ini termasuk bahasan yang cukup cukup penting ya. Karena waw ataf dengan waw ma'iyah ini bentuknya mirip. Ya, bentuknya agak mirip. Nah, jadi harus kita bedakan. Nah, bagaimana cara membedakannya? Pertama, pasti waw ma'iyah. Ya, pasti waw ma'iyah. Kapan itu? Ketika kalau waw kita anggap sebagai ataf, sebagai huruf ataf, maka maknanya akan rusak. Maknanya akan rusak. Nah, ini yang pertama. Ya, pasti waw itu waw ma'iyah. Kenapa? Atau kapan itu? Ketika kalau waw itu kita anggap sebagai huruf ataf, maka makna kalimat itu akan rusak atau tidak bisa dipahami. Ya, rusak di sini maksudnya tidak bisa dipahami. Nah, seperti ini, tidak bisa dipahami. Apa contohnya? Nah, misalnya seperti ini. Ya. Contohnya misalnya seperti ini. Apa bacaannya Bapak Ibu? Safaro Ahmadin atau Ahmada atau Ahmadu? Ahmadu ya Pak ya. Oke, Ahmadu enggak tanwin karena dia isim ghairu munsharif. Oke, terus Ahmadu walaili atau walailu? Walaila. Ya, walaila di sini. Nah, kenapa al-lail kita baca walaila? Karena waw di sini pasti waw ma'iyah. Ya, pasti waw ma'iyah. Kenapa wawnya waw ma'iyah? Karena kalau seandainya waw ini kita anggap sebagai waw ataf, maka yang akan muncul adalah kebingungan. Ya, kita bingung memaknai memaknai lafaz ini atau jumlah ini. Ahmad telah safar atau telah berjalan dan malam. Apakah kita bisa paham dengan kalimat itu kalau wawnya waw ataf? Ahmad telah berangkat ya. Ahmad telah berangkat dan malam. Atau Ahmad dan malam telah berjalan. Apakah mungkin itu disandingkan malam dengan Ahmad? Tidak bisa. Nah, tidak ini ya Pak ya, tidak logis gitu ya. Tidak bisa dipahami. Nah, ketika kalimat seperti ini kalau kita paksakan dia waw ataf, maka akan mengakibatkan kebingungan. Sehingga kalau kondisinya seperti ini, maka wawnya sudah pasti waw ma'iyah. Nah, kalau waw ma'iyah berarti kalimat sesudahnya nasab. Nah, itu makanya kita baca walaila. Safara Ahmadu walaila. Jadi al-laila posisinya sebagai maf'ul ma'ah. Ya, maf'ul ma'ah. Hukumnya nasab. Tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Nah, karena dia isim mufrad. Jadi al-laila di sini sebagai maf'ul ma'ah. Oke. Contoh lain misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Apa bacaannya?
Raja'al muslimuna, ya, muslimuna min Makkata wasyamsi atau wasyamsa atau wasyamsu, Bapak Ibu? Wasyamsa. Oke. Kenapa kita berani menyebut asyamsa di sini sebagai kenapa kita berani membacanya nasab? Apakah mungkin waw di sini waw ataf, Bapak Ibu? Maka bukan. Tidak mungkin ya. Kenapa nggak mungkin? Ya, Karena kalau seandainya waw ini kita anggap sebagai waw ataf dan asyamsa sebagai maktuf alaih, ya, sebagai maktuf, ya, mana maktuf alaihnya? Nah, bisa jadi Makkah, bisa jadi al-muslimun, ya. Bisa jadi Makkah, bisa jadi al-muslimun. Seandainya muslimun. Ya, seandainya muslimun. Apakah muslimun setara dengan asyamsa, dengan matahari? Tidak. Al-muslimun manusia, sementara matahari itu benda lain gitu ya. Atau Makkah, maktuf alaihnya Makkah misalnya. Apakah setara Makkah dengan matahari? Tidak setara juga. Karena tidak setara, maka kemungkinan besar waw ini adalah waw ma'iyah. Ya, waw ma'iyah. Orang-orang muslim telah pulang dari Mekah bersamaan dengan teriknya matahari. Nah, jadi kalau teriknya matahari itu bisa dipahami, ya. Oh, jadi orang muslim itu berangkat dari Mekah ketika matahari terik, panas gitu. Nah, kalau seperti ini baru bisa dipahami. Tapi kalau waw-nya kita anggap waw ataf, maka maknanya akan ambigu, ya, tidak bisa dipahami. Nah, jadi kalau kita analisis asyamsa di sini sebagai apa, Bapak Ibu? Asyamsa sebagai maf'ul ma'ah. Oke, maf'ul ma'ah. Hukumnya nasab. Oke, tanda nasabnya fathah. Oke, alasannya, Bu? Karena dia isim mufrad. Ya, kenapa asyamsa isim mufrad? Karena tanda jamak sama isna ini apa? Nah, dia tidak punya tanda tasniyah dan tanda jamak, ya. Asyamsu ini tidak ada alif dan nunnya. Ya. Kemudian dia juga tidak ada tanda jamaknya. Tidak ada waw dan nun, tidak ada juga alif dan ta di akhirnya. Oke, berarti asyamsa maf'ul ma'ah. Ya. Kemudian al-muslimuna, kira-kira gimana cara ngi'rabnya, Bapak Ibu? Al-muslimuna posisinya maf'ul atau fa'il, ya. Karena terletak sesudah roja'a. Nah, roja'a fi'il ma'lum atau majhul, Bapak Ibu? Roja'a. Maklum. Kenapa maklum? Karena membutuhkan karena dia sesuai dengan salah satu wazan yang 38. Apa wazan roja'a? Fa'ala. Bukan fu'ila, kan? Bukan dhammah awal, kasrah sebelum akhir. Berarti roja'a ini bina maklum. Kalau dia maklum butuh kepada fa'il atau naibul fa'il? Fa'il. Oke, al-muslimuna fa'il. Hukumnya, Bu? Al-muslimunya rofa, tanda rofanya? Wow. Kenapa wow? Karena jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Oke, al-muslimuna kan tadi fa'il, ya. Fa'il apa namanya? Fa'il zahir atau mudmar? Zahir. Kenapa zahir? Karena bukan domir. Karena bukan domir, ya. Karena kalau fa'ilnya mudmar harus berupa domir. Oke. Sekarang min. Apa ini min, Bapak Ibu? Min. Huruf jar. Huruf jar. Apa fungsinya huruf jar? Menjarkan isim setelahnya. Oke. Apa hukumnya min? Mabni sukun, ya. Mabni sukun. Ada berapa huruf jar? 20. Ada 20. Oke, kita sebutkan. Min ila hatta. Oke.
Fala ada hasya fi an ala muz munzu rubba li kai wata kabila an la mata. Nah, itu huruf jar ya. Oke. Kemudian makkata sebagai apa? Makkata Majrur. majrur dengan min ya, majrur dengan min. Kayak hukumnya jer. Oke, tanda jernya makkata fatah. Kenapa fatah, Pak? Isim ghairu munsharif. Karena isim ghairu munsharif. Kenapa dia ghairu munsharif? Karena mengikuti dan Karena dia isim alam yang menunjukkan makna mu'annas. Karena ada ta marbuthah di akhirnya. Ya, karena ada ta marbuthah di akhirnya. Raja'al muslimuna min Makkah wasyamsa. Oke. Nah, ini kaidah pertama ya, cara membedakan ma'iyah dengan waw ataf. Pasti waw ma'iyah. Kapan? Ketika kalau waw yang kita anggap sebagai waw ataf, maka maknanya jadi rusak. Atau maknanya tidak dipahami. Oke, ini satu. Sekarang yang kedua, pasti huruf ataf. Ya, pasti huruf ataf. Kapan itu? Kapan kita bisa memastikan itu huruf ataf? Ketika salah satu dari 5 syarat, ya 5 syarat maf'ul ma'ah yang telah disebutkan, ya itu kurang. Ketika salah satu dari 5 syarat maf'ul ma'ah yang telah disebutkan kurang, maka pasti waw itu waw ataf. Oke, masih ingat Bapak Ibu apa 5 syarat maf'ul ma'ah tadi? Pertama harus isim. 2 harus nasab. Yang ketiga berfungsi sebagai fudlah. Dia sebagai fudlah ya, sebagai pelengkap. Kemudian yang kelima harus didahului oleh fiil ya, atau isim yang bermakna fiil. Oke, terus yang terakhir terletak sesudah waw ma'iyah. Oke, kalau kurang salah satunya berarti wawnya pasti waw ataf. Contoh. Ya, contoh. Nah, misalnya seperti ini. Kira-kira bacaannya apa, Bapak Ibu? Salman, Salmanun, Salmanu atau Salmanin? Salmanun. Salmanu, nun atau nu? Salmanun. Nu. Tanwin atau enggak tanwin? Enggak. Tidak tanwin. Tidak tanwin ya. Salmanu terus. Ya. Ya, si. Ya, si kemudian yastaghfiru atau yastaghfir. Yastaghfirullah. Oke. Nah, sekarang kita uji benar atau salah bacaannya. Salmanu ya'si wa yastaghfirullah. Ya, Salman berbuat maksiat dan dia memohon ampun kepada Allah. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya, waw di sini Bapak Ibu, kira-kira waw ma'iyah atau waw ataf? Ataf. Ataf atau ma'iyah? Waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Kenapa waw ma'iyah, Mbak? Karena tidak. Apakah mungkin dia waw ma'iyah? Yastaghfir sama Salman ya'si wa yastaghfirullah. Salman bermaksiat dan memohon ampun kepada Allah. Ya, bertaubat. Kira-kira wawnya waw ma'iyah?
Iya. Atof. Apa Atof. pertamanya? Atof. Nah, ini dia. Atof. Pasti huruf atof. Oke. Wow ini wow atof. Kenapa wow atof tidak bisa jadi wow ma'iyah? Syarat yang kurang. Karena syarat dia sebagai wow ma'iyah itu kurang. Ya, dia kurang sebagai wow ma'iyah. Karena kalau wow ma'iyah kata setelahnya pasti isim. Karena wow ma'iyah, karena maf'ul ma'ah itu kan pasti isim. Sementara yastaghfiru, apakah mungkin dia menjadi maf'ul ma'ah? Tidak mungkin. Nah, sehingga wow di sini pasti wawnya wow atof. Atof. Salmanu ya'si wa yastaghfirullah. Salman bermaksiat dan memohon ampun dia kepada Allah. Oke, sekarang kita analisis Bapak Ibu. Salmanu. Kenapa kita baca Salmanu? Mubtada. Mubtada. Kenapa dia mubtada? Karena dia isim di awal jumlah. Apa tanda isimnya Salman? Buktikan kalau Salman itu isim. Apa tanda isimnya? Apakah ada alif lam? Apakah dia bertanwin? Tidak ada tanwinnya. Iya, tanda isimnya apa? Kalau isim ghairu munsharif itu jenis isimnya. Kalau Salman ini Alif dan Pertanyaannya belum paham. belum paham, Bu. Oke. Pertanyaannya. Pertanyaannya gini. Gitu. Oke, gini. Salman ini kan tadi kita baca Salmanu, ya. Kenapa Salmanu? Karena dia sebagai mubtada. Oke. Mubtada itu kan pasti isim. ya. Ya, kenapa mubtada? Karena dia isim di awal jumlah. Nah, sekarang kenapa Salman ini isim? Apa tandanya? Nah, itu dia. Tanda isim itu salah satunya musnad ilaih atau isnad ilaih. Tanda isim dulu kan 8, Bu ya. Ada khofat, ada tanwin, ada alif lam, ada didahului oleh huruf jer, didahului oleh huruf qasam, didahului oleh huruf nida, kemudian idhofah dan isnad ilaih. Jadi kalimat itu pasti isim kalau salah satu dari yang 8 ini ada. Nah, kira-kira Salmanu apakah dia khofat? Tidak. Apakah dia didahului alif lam? Tidak. Bertanwin? Tidak. Didahului huruf jer? Tidak juga. Huruf qasam? Tidak. Huruf nida? Tidak. Apakah dia idhofah kepada kalimat setelahnya? Tidak juga. Berarti satu-satunya tanda isim Salman ini adalah isnad ilaih. Masih ingat Bapak Ibu apa itu isnad ilaih? Agak lupa. Yang tiada. Isnad ilaih itu Isim di adalah awal kalimat. isnad kalimat. ilaih itu adalah pokok kalimat. Biasanya isnad ilaih itu posisinya 2. Kalau bukan mubtada, fa'il. Ya. Jadi posisi isnad ilaih itu atau isnad ilaih itu adalah setiap kata yang menjadi mubtada atau fa'il, Bu. Itu pasti isnad ilaih. Nah, jadi isnad ilaih itu istilah lain ya, istilah lain untuk setiap kata yang berposisi sebagai mubtada atau fa'il. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau dia mubtada pasti musnad ilaih. Kalau dia fa'il pasti musnad ilaih. Nah, gitu. Berarti apa tanda isim Salman? Isnad ilaih. Oke. Isimnya sudah ketahuan nih. Sekarang Salman, apa hukumnya? Rofa, nasab atau jer? Rofa. Apa tanda rofanya, Bu? Dhammah. Ya, kenapa dhammah? Isnad ilaih. Karena dia isim ghairu munsharif. Ini baru. Ini baru sampai sini jawabannya. Pertanyaannya beda-beda. Kenapa dia rofa? Jawabannya karena dia mubtada. Kenapa dhammah tanda rofanya? Karena dia isim ghairu munsharif. Kenapa Salman isim ghairu munsharif? Karena itu wazan fa'lanun. Nah, karena dia diakhiri oleh alif dan nun.
tapi dia bukan tasniyah. Ya, karena Salman ini isim alam yang diakhiri oleh alif dan nun, tapi dia bukan tasniyah. Nah, ini isim ghairu munsharif semua. Salman, Imron, ya, Utsmanu, Ramadhanu, Sya'banu, terus apa lagi, Bu? Imranu, kemudian Sulaimanu. Nah, itu nggak boleh tanwin. Ya, karena setiap nama orang yang diakhiri alif dan nun, tapi dia bukan menunjukkan makna tasniyah, maka dia tidak boleh bertanwin. Nah, jadi pertanyaan satu kata itu banyak, Bapak Ibu ya. Gimana jawabannya? Jawabannya adalah materi-materi kita yang dari Nahwu 1. Ya. Oke, saya ulangi. Salman, kenapa kita baca Salmanu? Karena mubtada. Karena dia mubtada. Kenapa dia mubtada? Isim di Nah, awal isim di kalimat. awal kalimat. Buktikan kalau Salman ini isim. Apa tanda isimnya? Musnad ilai. Kenapa dia musnad ilai? Ya, karena dia sebagai pokok kalimat, dia sebagai mubtada. Oke, sekarang hukumnya Salmanu. Apa hukumnya, Bu? Salmanu rofa. Tanda rofanya dhammah. Kenapa dhammah? Karena isim ghairu munsharif. Karena dia isim ghairu munsharif. Kenapa Salman isim ghairu munsharif? Karena di akhirnya alif dan nun diakhiri dengan alam. Nah, karena dia isim alam yang diakhiri alif dan nun, tapi bukan menunjukkan isim tasniyah. Oke, sekarang kalau ada mubtada, wajib ada khobar. Kira-kira mana khobarnya, Salman? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ya'si dengan fa'il yang ada di dalamnya. Apa fa'il ya'si? Mana fa'il dari ya'si? Huwa mustatir. Oke, sekarang kita analisis dulu. Ya'si, posisinya apa? Posisinya apa ya'si, Bapak Ibu? Posisinya fi'il. Oke, hukumnya ya'si. Rafa, nasab atau jazam? Ya'si, rafa, nasab atau jazam? Hukumnya rafa. Posisinya fi'il. Hukumnya rafa. Kenapa rafa ya'si? Karena tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazam. Nah, itu jawabannya. Oke, saya ulangi. Kenapa ya'si kita hukumi rafa? Karena tidak dimasuki amil nasab dan jazam. Karena tidak diawali oleh amil nasab dan jazam. Ada mic-nya yang ini bermasalah ya. Oke. Kenapa rafa? Karena tidak diawali oleh amil nasab dan amil jazam. Oke, sekarang ada berapa amil nasab, Bapak Ibu? Ada 10. Apa yang 10? Lan idan kailam juhud hatta fa wa au. Nah, itu ya, ada 10. Lan idan kailam juhud hatta fa wa au. Nah, itu namanya amil nasab. Sekarang, ada nggak salah satu amil nasab itu sebelum ya'si? Tidak ada. Oke, kemudian tidak ada juga amil jazam. Ada berapa amil jazam? Ada 18. Ya, ada 18. Ada yang bocor nih suara. Ya, mic-nya ada yang bermasalah ya. Oke, ada 18 ya, 18. Apa yang 18? Lam, lama, alam, alama, lamul amri wad du'a, lamun fin nahyi wad du'a, in ma man ma izma ayun, mata aina ayyana, anna ainama haitsuma kaifama dan idzan.
Nah, itu disebut dengan amil jawazim. Apakah ada amil jawazim sebelum ya'si? Tidak ada. Berarti ya'si hukumnya rofa. Oke, sekarang apa tanda rofa ya'si? Dhammah muqaddarah. Kenapa dhammah muqaddarah, Pak? Karena tidak ada. Karena dia fi'il mudhari mu'tal mu'tal akhir. Ya'si ini kan diakhiri ya. Nah, jadi fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf waw atau ya, maka dia disebut fi'il mudhari mu'tal akhir. Apa tanda rafa'nya? Dhammah muqaddarah. Nah, masih ingat pembagian fi'il mu'rab Bapak Ibu? Ada tiga. Ada fi'il mudhari sahih akhir, ada fi'il mudhari mu'tal akhir, ada fi'il yang lima. Nah, itu diulang-ulang lagi. Rumus perubahan fi'il mudhari sahih akhir ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, ketika jazam dengan sukun. Oke. Itu fi'il mudhari sahih akhir. Sekarang fi'il mudhari mu'tal akhir ketika rafa dengan dhammah muqaddarah. Ketika nasab itu hazaf nun bukan. Dengan dhammah muqaddarah ketika diakhiri waw dan ya, dan dhammah muqaddarah ketika diakhiri alif, dan dhammah zahirah ketika diakhiri waw dan ya. Kemudian ketika jazam dengan hazaf huruf ilan. Oke, nah itu ya. Itu rumus perubahan fi'il mudhari mu'tal akhir. Terus yang terakhir, yang ketiga, af'alul khamsah ketika rafa dengan dengan nun. Nah, dengan nun ya. Ketika nasab dan jazam dengan hazaf nun. Nah, itu diulang-ulang lagi Bapak Ibu ya. Jadi ada isim mu'rab, ada isim mabni. Ada fi'il mu'rab, ada fi'il mabni. Nah, kalau isim mu'rab ada 10, kalau fi'il mu'rab ada 3. Nah, itu diulang-ulang lagi. Oke. Berarti ya si posisinya fi'il, hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Kenapa kita sebut dia mu'tal akhir? Nah, karena diakhiri oleh huruf ya. Ya ini adalah huruf ilat. Oke, sekarang dia maklum atau majhul? Ya'si. Maklum. Kenapa maklum, Bapak Ibu? Ada di antara 38. Ada di antara 38 wazan. Kira-kira wazannya apa? Ya'si. Fa'ala yaf'ilu ya. Asa ya'si. Ya, asa ya'si ma'siyatan. Ya, wa ma'san fahuwa 'asin. Wa dzaka ma'siyun ya'si la ta'si ma'san mi'san. Nah, itu cara nasrifnya. Nasrif fi'il ya. Nah, kira-kira mabni apa? Bina apa dia? Ya'si. Bina sahih, ajwaf, naqis atau lafif? Naqis. Bina naqis ya. Bina naqis. Cara nasrifnya sama dengan sarayatan atau sirayatan, wa masran fahuwa sarin wa dzaka masriyun isri la tasri masran misron. Masih ingat Bapak Ibu tasrif fi'il mudhari bab kedua sulasi mujarrad? Nah, masih ingat ya. Saro yasri, asa ya'si. Ya, asa ya'si asyan ma'siyatan wa ma'san fahuwa asin wa dzaka ma'siyun ya'si la ta'si ma'san mi'san. Nah, itu tasrifnya. Oke, mana fa'il ya'si? Mustatir. Dhamir mustatir yaitu huwa. Nah, kalau kita analisis huwa, bagaimana caranya? Huwa
Huwa. Posisinya Fa'il. fa'il, hukumnya Rofa. mabni. Mabni. Ya, tanda mabninya huwa Wa mustatir. fatah. Ya, kenapa dia mabni fatah? Karena dia dhamir rofa munfasil mustatir. Nah, ya. Karena dia dhamir rofa munfasil mustatir. Kenapa disebut dhamir rofa huwa? Karena sebagai fa'il. Karena dia sebagai fa'il. Kenapa disebut munfasil? Terpisah. Karena terpisah. Kenapa disebut mustatir? Tidak terlihat. Tidak terlihat. Oke, sekarang wow, ya, wow. Kira-kira wow di sini wow ataf atau wow hal atau wow ma'iyah? Mau atap. Nah, sudah kita jawab di sini. Pasti wow ataf. Ya, karena sesudahnya fi'il. Karena kalau dia wow ma'iyah, pasti sesudahnya isim. Nah, gitu. Oke, sekarang wow ataf. Ada berapa huruf ataf, Bapak Ibu? 10. Ada 10. Apa yang 10, Pak? Waw, fa, summa, au. Oke. Wow fasuma au am ima ballalakin hatta. Wow fasuma au am ima ballalakin hatta. Ya. Oke. Nah, wa yastaghfiru, karena wawnya waw ataf berarti yastaghfir posisinya sebagai maktuf. Nah, sebagai maktuf. Oke, mana maktuf alaih yastaghfiru? Ya. Si, ya. Karena maktuf alaihnya rofa, berarti yastaghfir juga harus rofa. Apa tanda rofa yastaghfiru? Dhammah. Kenapa dhammah, Bu? Karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Nah, pertanyaan yang terakhir ini, kenapa dhammah tanda rofa'nya? Ya, kenapa dhammah tanda rofa'nya? Karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Tapi kalau saya tanya, kenapa yastaghfiru rofa? Tidak ada ambil nasib, tidak dimasuk. Oleh ambil nasib. Nah, jawabannya tepat, tapi kurang benar. Kalau yang itu, jawabannya tepat dan benar untuk yaksi. Kenapa yaksi rofa? Karena tidak didahului oleh amil nasab dan amil jazam. Tapi kalau yastaghfiru, jawabannya bukan itu. Kira-kira apa jawabannya, Bapak Ibu? Karena maktuf. Karena dia maktuf kepada yaksi. Nah, itu jawabannya benar. Tapi kalau untuk yaksi benar. Kenapa yaksi rofa? Karena tidak diawali oleh amil nasab dan amil jazam. Tapi kalau yastaghfiru, persoalannya beda. Karena dia terletak sesudah waw ataf. Kenapa dia rofa? Karena dia maktuf kepada yaksi. Nah, itu jawabannya. Oke, yastaghfiru. Nah, sengaja, Bu. Sengaja saya bikin pusing. Karena kalau nggak pusing, ya karena kalau nggak pusing itu nggak diulang pelajarannya. Biar pintar setiap hari belajarnya, Ustaz. Setiap hari. Nah, jadi setiap kata ini banyak pertanyaannya, Bu, ya. Belum lagi pertanyaan sorof ini. Kalau kita tanya sorofnya lebih panjang lagi. Yastaghfiru, sigatnya apa, Bapak Ibu? Istighfar. Fi'il mudhari. Kalau sigat jawabannya salah satu dari yang 11. Oke, fi'il mudhari. Apa wazannya? Yastaf'ilu. Oke, apa fi'il madinya? Istafala. Apa wazan fi'il madinya? Fi'il madinya istafala. Istaf'ala. Oke. Bab berapa dia? Mazid. Sulasi mazid. Bab pertama sulasi mazid 3 huruf. Ya, bab pertama bab sulasi mazid 3 huruf itu ada 4 bab. Bab pertama istaf'ala yastaf'ilu. Bab kedua if'au ala yaf'au'ilu. Bab ketiga if'ala yaf'alu. Bab keempat if'awwala yaf'awwilu. Oke,
Berarti dia bab keempat sulasi mazid 3 huruf. Nah, sekarang apa ciri babnya Bapak Ibu? Masih ingat nggak? Dia didahului Fi'il madinya terdiri dari terdiri dari 6 huruf. 6 huruf. Ya, dengan tambahan istaghfara, istaf'ala. Apa tambahannya? Hamzah, sin, dan ta di awalnya. Nah, itu ya. Kita ingat-ingat pelajaran shorof, Bapak Ibu ya. Oke. Tanda babnya bahwa fi'il madinya terdiri dari 6 huruf dengan tambahan hamzah, sin, dan ta di awalnya. Oke, sekarang apa bina yastaghfiru? Bina sahih. Bina sahih. Kenapa bina sahih? Karena Semua hurufnya terdiri dari huruf sahih. Nah, karena semua huruf asalnya adalah huruf sahih. Apa huruf asal istaghfara? Ghafara. Gha itu huruf sahih, fa juga huruf sahih, ra-nya juga huruf sahih. Nah, seperti itu ya. Oke, yastaghfiru. Apa faedahnya yastaghfiru? Lazim atau muta'addi? Lazim. La muta'addi dia. Karena dia butuh objek. Ya, memohon ampun kepada Allah. Nah, berarti dia muta'addi. Oke, sekarang yastaghfiru maklum atau majhul Bapak Ibu? Yastaghfiru. Maklum. Kalau maklum dia pasti butuh kepada fa'il. fa'il. Mana fa'il yastaghfiru? Wa mustatir. Nah, domir mustatir lagi ya. Yaitu huwa. Oke, huwa. Domir apa namanya huwa? Domir rofa, munfasil, mustatir. Nah, oke. Domir rofa ya, domir rofa munfasil. Ada berapa teman huwa di domir rofa munfasil? Ada Kalau temannya ada 13, kalau sama dia 14. 14. Itu huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu semuanya ya domir-domir yang barusan itu namanya domir rofa munfasil bariz. Ya, domir yang kita baca barusan namanya apa Bapak Ibu? Domir rofa munfasil bariz. Ya, kalau dia tertulis berarti baris, tapi kalau dia tersembunyi berarti mustatir. Nah, gitu. Oke, sekarang fa'il apa namanya huwa, Bapak Ibu? Fa'il zahir atau mudmar? Mudmar yang baris atau mustatir, Bu? baris. Mustatir karena tidak tertulis kan? Ini saya tuliskan untuk supaya ini aja, supaya bisa dianalisis ya. Sebenarnya dia tidak ada. Nah, sebenarnya dia seperti ini, Bu. Nah, kenapa kita tuliskan? Supaya bisa dipahami. Ya. Nah, ternyata dia domir mustatir. Oke. Nah, ini lagi pusing nih. Sebentar. Oke. Nah, sampai di sini tadi ya. Jadi domirnya adalah huwa. Huwa mustatir. Oke. Kemudian Allah sebagai apa di sini? Allah sebagai maf'ul bih ya. Maf'ul bih hukumnya nasab. Tanda nasabnya kenapa fathah? Nah, karena dia isim mufrad ya. Nah, seperti itu. Jadi maksud kita memunculkan contoh ini hanya buat memastikan kalau waw di sini adalah waw athof, bukan waw ma'iyah. Karena kalau waw ma'iyah pasti sesudahnya isim. Sementara yastaghfiru adalah fi'il. Nah, seperti itu. Bisa dipahami poin yang nomor 2 ini, Bapak Ibu? Ya. Yang kedua ini pasti huruf athof kapan?
ketika salah satu dari 5 syarat maf'ul ma'ah yang di atas itu tidak lengkap atau kurang. Oke, bisa dipahami ya? Ya, Ustaz, bisa. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 3. Yang nomor 3, ya, waw ma'iyah lebih diutamakan. Ya, waw ma'iyah lebih diutamakan. Kapan ini? Kapan kita lebih mengutamakan waw ma'iyah di susunan kalimat itu? Pertama, jika kita anggap itu sebagai huruf athof, maka hal itu akan bertentangan dengan kaedah umum nahwu yang lain. Nah, ini. Waw ma'iyah lebih kita utamakan. Kapan? Jika kita menganggap di huruf itu sebagai huruf athof, maka akan terjadi atau hal itu akan bertentangan dengan kaedah umum ilmu nahwu yang lain. Contoh. Ya, kita contohkan dulu. Misalnya nah, kira-kira bacaannya apa, Bapak Ibu? Ya, itu Wa Muhammadan. Muhammadan atau Muhammadun yang tepat? Aku dan Muhammadan. Oke. Kenapa tidak bisa kita baca Muhammadun kira-kira, Bapak Ibu? Apa alasannya? Jitu wa Muhammadun dengan anggapan wawnya waw athof. Kenapa nggak bisa? Karena lebih diutamakan. Ya, kenapa lebih diutamakan? Kaidah nahwu apa yang dilanggar kalau seandainya kita baca Muhammadun? Ya, misalnya Muhammadun kita atafkan ke tu misalnya. Saya telah datang dengan Muhammad atau dan Muhammad. Kenapa Muhammadun? Karena ma'tuf kepada tu. Bisa nggak seperti itu? Nah, jawabannya tidak bisa, Bapak Ibu. Ya. Jadi Muhammadun dia di sini tidak bisa dibaca rofa ya dengan anggapan wawnya ini sebagai waw athof. Tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam ilmu nahwu ya, mengatofkan isim zahir. Apa itu isim zahir? Isim selain domir. Nah, itu namanya isim zahir. Mengatofkan isim zahir kepada domir muttasil itu tidak lazim terjadi. Ya, saya ulangi. Di dalam ilmu nahwu mengatofkan isim zahir kepada domir muttasil sebelumnya itu tidak lazim terjadi. Nah, jadi nggak boleh kita baca jitu wa Muhammadun dengan anggapan Muhammadun ma'tuf kepada tu, nggak bisa. Nah, itu aturan dalam ilmu nahwu ya. Nah, kalau ingin mengatafkan juga, kita harus munculkan taukid dulu. Nah, seperti ini. Jitu ana wa Muhammadun. Nah, ini baru boleh. Ya. Tapi kalau langsung Muhammadun tanpa ada taukid untuk domir tu sebelumnya, maka tidak boleh mengatafkan isim zahir kepada domir muttasil. Nah, berarti kalau kalimatnya seperti ini, bacaannya harus jitu wa Muhammadan. Ya, jitu wa Muhammadan. Sebagai apa Muhammadan di sini, Bapak Ibu? Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Kenapa tidak bisa kita baca Muhammadun? Nah, karena kaidah tadi. Ya, dalam kaidah nahwu tidak lazim mengatofkan isim zahir kepada domir muttasil. Nah, itu kaidahnya. Boleh diatafkan kepada domir, tapi domirnya kita ubah dulu menjadi
munfasil. Kira-kira bisa dipahami? Ya. Sekali lagi saya ini, kenapa di sini tidak bisa kita baca Muhammadan, Bapak Ibu? Karena ada kaidah dalam ilmu nahwu. Nah, saya tuliskan ya. Kaidah. Tidak boleh mengatofkan isim zahir. Apa itu isim zahir? Isim selain dhamir ya Bu ya. Isim selain dhamir kepada dhamir muttasil. Nah, ini kaidahnya. Ini kaidah penting ini. Ya, tidak boleh mengatofkan isim zahir kepada dhamir muttasil. Di sini ada dhamir muttasil nggak Bapak Ibu? Jitu. Ada. Mana dhamir muttasilnya? Tu. Nah, karena di sini ada dhamir muttasil, sementara setelahnya ada isim zahir. Nah, isim zahir ini tidak bisa diatofkan secara langsung kepada dhamir muttasil. Bisa diatofkan dengan ketentuan dhamirnya harus kita muttasilkan dulu. Nah, kita kasih dia sebagai taukid dari tu. Jitu ana wa Muhammadun. Nah, kalau ini baru boleh nih. Tapi kalau jitu wa Muhammadun langsung tidak boleh. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Ya, berarti kalau kita analisis jitu ana wa Muhammadun, ya. Tu sebagai apa kira-kira tu, Bapak Ibu? Jitu. Fa'il. Tu-nya sebagai fa'il ya, sebagai fa'il. Hukumnya Rofa. mabni. Tanda mabninya dhammah. Kenapa dhammah? Dhamir rafa muttasil bariz. Nah, sekarang ana, kira-kira ana di sini posisinya sebagai apa? Nah, sebagai taukid ya. Taukid lafzi atau maknawi? Lafzi. Kenapa lafzi, Bu? Karena ana. Nah, karena kita cuman mengulang lafaz dengan lafaz itu sendiri ya. Tu dengan ana itu sama nggak maknanya? Tu dengan ana. Sama ya, Bu ya? Sama. Nah, karena sama, maka ini disebut dengan taukid lafzi. Ya, taukid lafzi sudah pernah kita bahas di Nahwu 4 kalau nggak salah. Ya, Nahwu 4 atau Nahwu 5 itu. Taukid ya. Iya. Jadi taukid lafzi dia. Oke. Oke, taukid lafzi. Ya. Oke, terus hukumnya apa hukum ana? Mabni, tanda mabninya, Bu. Sukun. Kenapa sukun? Dhamir rafa munfasil bariz. Ya. Oke, dhamir rafa munfasil bariz. Nah, sekarang waw. Kira-kira waw di sini waw apa? Waw ataf. Kalau di sini wawnya waw ataf. Ya, boleh dibaca Muhammadun. Kenapa boleh? Ya, karena dhamir yang sebelumnya sudah dimunfasilkan. Tapi kalau ananya tidak ada dan dibaca jitu wa Muhammadun, itu tidak boleh. Nah, itu. Nah, kalau wa Muhammadan. Kalau Muhammadan di sini sebagai apa dia? Baru sebagai maf'ul ma'ah. Karena waw di sini adalah waw ma'iyah. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Ini agak rumit nih, agak sedikit rumit ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ustaz, Ya, silakan Bu. kalau misalnya ja'a ana wa Muhammadun bisa nggak Ustaz? Ja'a ana Wa Muhammadun. Ja'a ana wa Muhammadun. Oke. Sebagai apa ana, Bu? Ana itu
Sebagai Katanya apa dia? kalau misalnya fi'il mudhari di awal itu dia tidak terpengaruh oleh fa'il-fa'il setelahnya gitu waktu itu ya. Kalau fi'il mudhari? Tidak apa ya? Bukan kondisional, dia nggak kondisional gitu. Jadi boleh fa'il apa aja setelah ja'a gitu. Oh, Harus bukan itu. dua ya? Nah, kalau itu fa'il itu boleh saja tasniyah dan jamak, atau gini, fi'il itu selalu tunggal sekalipun fa'ilnya tasniyah atau jamak. Nah, itu Bu. Nah, itu. Kalau ja'a ana di sini nggak bisa. Ya. Karena ja'a dia sudah ada dhamir tersendiri di dalamnya. Yaitu huwa mustatir. Ya, huwa mustatir. Nah, terus ananya sebagai apa, Bu? Ya, salah. Nggak bisa ana di sini dimunculkan. Kalaupun seandainya ingin memaksakan kalimat ini, nah bahasanya seperti ini. Ja'a huwa wa Muhammadun. Nah, ini boleh. Ya. Wow di sini wow apa kira-kira? Wow ataf. Kenapa boleh di sini wow ataf, Bu? Karena dhamir sebelumnya sudah dimunfasilkan. Sebagai apa dia huwa? Sebagai fa'il ja'a atau sebagai taukid dari dhamir mustatir yang ada di dalam ja'a? Nah, huwa yang ini adalah taukid untuk dhamir mustatir yang ada di dalam ja'a. Nah, seperti itu. Ya. Jadi boleh ini kalimatnya seperti ini. Ya, ja'a huwa wa Muhammadun. Nah, ini boleh wawnya waw ataf. Tapi kalau ja'a wa Muhammadun boleh atau tidak wawnya waw ataf? Tidak boleh, Bu. Ya, karena tidak lazim mengatafkan isim zahir kepada dhamir yang mustatir atau dhamir yang muttasil. Nah, itu nggak lazim. Tapi kalau dhamirnya dimunculkan, nah ja'a huwa wa Muhammadun, nah itu baru boleh. Nah, seperti itu. Oke, contoh lain. Nah, apa bacanya? Ukhruj wa Bakrun. Apakah boleh? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh, Bu? Nah, Bakrun dengan anggapan dia ma'tuf kepada dhamir anta yang ada di dalam ukhruj. Boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau seandainya antanya dimunculkan, ukhruj anta wa Bakrun. Boleh. Nah, kalau seperti ini baru boleh. Berarti Bakrun ma'tuf kepada dhamir anta. Antanya sebagai apa di sini? Sebagai taukid dari mana, Bu? Dari anta mustatir. Nah, dari anta mustatir yang ada di dalam ukhruj. Nah, seperti itu. Jadi bedanya tipis. Kalau dhamirnya dibariskan, barulah bisa dia menjadi ma'tuf alaih. Tapi kalau dhamirnya dalam kondisi mustatir dan muttasil, maka dia tidak boleh menjadi ma'tuf alaih, tidak lazim. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, nah sekarang yang kedua, yang B. Ya. Yang B, waw ma'iyahnya lebih diutamakan. Kapan? Jika pembicara memaksudkan waw itu sebagai waw ma'iyah. Nah, ya, jika pembicara memaksudkan waw tersebut sebagai waw ma'iyah, bukan dalam kurung bukan waw ataf. Nah, apa contohnya ini? Nah, contohnya seperti ini, Bapak Ibu.
Ini agak berpusing ria sedikit ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kira-kira apa bacaannya? La ta'kul, ya. Nah, karena ada pertemuan dua huruf yang sukun, maka la ta'kulis. Nah, la ta'kulis, samaki atau samaku atau samaka? Samaka. Sebagai apa dia samaka, Bu? Maf'ul bih. Oke, la ta'kulis samaka wal labana. Oke, nah sekarang saya nanya, al-labana di sini sebagai maf'ul bih, sebagai ma'tuf atau sebagai maf'ul ma'ah? Nah, kalau seandainya ya pembicara itu memaksudkan pertama kali dia ngomong itu labananya disertai dengan samaka, maka waw di sini adalah waw ma'iyah. Ya. Sementara al-labana berarti sebagai maf'ul ma'ah. Nah, jadi jangan engkau makan ikan bersamaan dengan susu. Nah, maksudnya seperti itu, maksud dari pembicara awal. Sehingga kalau waw-nya kita anggap sebagai waw athof, itu akan merusak maksud awal dari si pembicara. Nah, sehingga waw di sini lebih dominan menjadi waw ma'iyah. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini tempat kedua, kapan waw ma'iyah lebih diutamakan. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu? La ta'kulis samaka wal labana. Jangan kamu makan ikan bersama susu. Ya makan ikan aja dulu, habisin ikannya dulu, kemudian baru minum susu. Nah, karena kalau seandainya waw dianggap sebagai waw athof, maka akan merusak tujuan awal dari pembicara. Oke, nah ini ya. Ini tempat atau kaidah ketiga di mana waw ma'iyah lebih diutamakan. Kemudian yang keempat, ya, yang terakhir, waw athof lebih diutamakan. Ya, waw athof lebih diutamakan. Kapan ini? Ketika jika dimaksud atau jika dianggap wawnya ma'iyah, ya, maka akan mengubah tujuan awal dari pembicara. Nah, waw athof lebih diutamakan, ya, waw athof lebih diutamakan. Kapan itu? Ketika jika dianggap wawnya ma'iyah, maka akan mengubah tujuan awal dari pembicara. Nah, ini kebalikan dari yang nomor B ini. Nah, contohnya apa? Misalnya gini. Oke. Apa bacanya Bapak Ibu? Roja'a wa akhuhu. Oke. Di sini kira-kira waw athof atau waw ma'iyah? Waw athof. Kenapa waw athof? Karena maksud tujuan awal yang bicara ini waw-nya adalah waw athof. Jadi dia memaksudkan saudara si laki-laki itu telah kembali atau telah pulang bersama si laki-laki itu.
sekalipun kalau seandainya dibaca wa akhahu juga bisa di sini. Raja'a huwa, ya, raja'a huwa wa akhahu. Bisa nggak Bapak Ibu? Raja'a huwa wa akhahu. Bisa juga. Ya, bisa juga. Tapi karena tujuan awal pembicara itu wawnya hanya sebatas ataf, maka kita tidak bisa membacanya dengan wa akhahu. Nah, ini berkaitan dengan maksud awal pembicara. Nah, ini kajiannya kajian makna lagi. Kajian maksud orang yang berbicara, bukan lagi kajian lafaz. Nah, seperti itu. Ya. Jadi waw ataf lebih diutamakan. Kenapa? Karena kalau dipaksakan sebagai waw ma'iyah, maka tujuan awal pembicara akan hilang. Jadi pembicara utama itu hanya ingin mengabarkan dia dan saudara laki-lakinya telah pulang. Bukan mengabarkan kalau dia bersama saudara laki-lakinya telah pulang. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu, cara membedakan waw ataf dengan waw hal. Nah, apa? Waw ma'iyah. Nah, waw ma'iyah dengan waw ataf. Jadi pasti waw ma'iyah. Kemudian ada yang pasti waw huruf ataf. Kemudian ada juga waw ma'iyah yang lebih diutamakan dan waw ataf yang lebih diutamakan. Oke, kira-kira ada yang ragu, Bapak Ibu, silakan. Nah, materinya susah-susah gampang sepertinya. Susah atau gampang-gampang, Bu? Agak susah ya? Lumayan, Ustaz. Nah, lumayan. Tapi kaidah umumnya saya kira gampang, Bu ya. Jadi kaidah umumnya maf'ul ma'ah itu dia terletak sesudah huruf waw ma'iyah. Nah, waw ma'iyah. Dan sebelum waw ma'iyah itu harus ada fi'il atau isim yang mengandung makna fi'il. Nah, yang penting Bapak Ibu pegang kaidah umumnya aja. Ya, adapun rincian seperti ini kalau mau dihafal ya alhamdulillah, tapi minimal dipahami. Ya, minimal dipahami. Nah, oke, silakan kalau ada yang ragu Bapak Ibu. Boleh juga terkait i'rab, posisi kata, kalau ada yang mau dikonfirmasi silakan. Ya, mau tanya Ustaz. Oh iya, silakan Bu Iza. Itu tadi yang mengartikan waw ataf kan waw ma'iyah itu bersamaan. Ya. Nah, terus kalau yang mengartikan Safaro Ahmadu wal Laila. Nah, Safaro Ahmadu wal Laila. Nah, kalau wal Laila berarti maf'ul ma'ah ya, Bu ya. Berarti Ahmad telah berjalan atau telah mengadakan perjalanan wal Laila bersama atau bersamaan atau beserta gelapnya malam. Nah, itu maksudnya. Jadi Ahmad telah berjalan bersama malam. Kalau terjemahan kakunya seperti itu. Ya. Terus yang baiknya tadi bahasa kakunya seperti itu supaya halus gitu. Iya. Nah, bahasa yang halusnya sebenarnya gini, Ahmad telah berjalan bersamaan dengan gelapnya malam. Nah, gitu, Bu. Kalau diartikan ketika nggak boleh ya? Ya kalau terjemahan itu kita ini Bu, kalau terjemahan kita menyesuaikan dengan logika bahasa objek, bahasa sasaran. Jadi ada kaedah-kaedah terjemahan itu, yang mana yang lebih gampang dipahami itu yang kita bahasakan. Kalau ke bahasa objek atau bahasa sasaran. Jadi kalau dalam bahasa sasaran boleh saja kita terjemahkan Ahmad telah berjalan di malam hari. Bisa saja. Tapi ketika ditranslate ke bahasa Arab itu akan berbeda hasilnya dengan kalau kita terjemahkan Ahmad telah berjalan bersamaan dengan gelapnya malam. Nah, gitu Bu. Jadi karena kaedah bahasa Arab ini luas, banyak istilahnya,
Jadi bahasa Indonesia nggak cukup untuk menampung terjemahannya gitu. Nah, itu makanya terjemahan itu bukanlah tafsir. Ya, terjemahan itu tidak bisa mewakili makna yang ada dalam teks Arab. Nah, itu juga lah yang sering saya sebut ya, yang saya jelaskan, tidak mungkin kita belajar Al-Qur'an dari terjemahan. Kenapa? Karena bahasa Indonesia sebagus apapun terjemahannya, itu tidak akan bisa mengungkap sisi-sisi terkecil dalam bahasa Arab. Nah, jadi sangat tidak cukup kalau ada orang ya yang mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an hanya lewat terjemahan. Karena tidak akan mungkin terjemahan itu bisa mengeluarkan semua makna yang ada dalam bahasa Arab Al-Qur'an. Nah, seperti itu, Bu. Kita lari ke penafsiran jadinya nih. Iya. Nah, gitu. Ya, karena ketika bahasa diubah, maka nilai kebalaghahan Al-Qur'an itu juga berkurang sebenarnya. Jadi tidak akan bisa memahami Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya kecuali orang yang benar-benar paham dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Nah, seperti itu, Bu. Ya, jadi kalau untuk Al-Quran mungkin iya seperti itu ya. Tapi kalau Iya. untuk bahasa Arab ya seperti ini boleh menerjemahkan. Kalau untuk terjemahan bebasnya boleh saja, Bu. Iya. Yang penting orang yang mendengarnya paham gitu. Safara Ahmad wal Laila. Ahmad telah berjalan di malam hari. Nah, itu boleh, nggak masalah. Tapi kalau kita ingin konsisten sesuai dengan kaedah bahasa Arabnya, nah, cara nerjemahnya, Ahmad telah berjalan bersama malam atau bersama gelapnya malam. Nah, seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama, Bu. Tuntas ya, insya Allah bahasan maf'ul ma'al. Nah, insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi dengan dengan posisi-posisi yang lain. Jadi kita masih banyak tuh, ada maf'ul mutlak, ada mustasna, ada hal dan lain sebagainya. Oke. Untuk malam ini ya mungkin kita cukupkan Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ada manfaatnya ya. Dan dimudahkan dalam memahami, insya Allah. Amin. Oke. Untuk sementara kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Bu Iza. Oke, saya izin duluan, Bapak Ibu. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz.